Perkenalkan, saya Mahfuz Arsyad dari D2 Manajemen Dakwah dengan NIM 040204210046. Saya adalah pembicara pertama. Apa itu organisasi? Organisasi adalah sebuah wadah untuk perkumpulan sebuah kelompok atau orang-orang yang melakukan kegiatan secara rasional dan sistematis dalam mencapai tujuan tertentu, yang dimana tujuan tersebut sudah terorganisasi, terkendali, dan terpimpin, yang di dalamnya dapat memanfaatkan sumber daya manusia di dalam organisasi tersebut. Administrasi adalah sebuah pengaturan yang dilakukan untuk memenuhi tujuan tertentu, di mana tujuan tersebut layaknya pembuatan atau pendaftaran berbagai macam hal, yang dimana administrasi tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja, melainkan bisa dilakukan lebih atau membutuhkan berbagai kelompok dalam menentukan sebuah administrasi. Manfaat dalam berorganisasi ialah memperluas pergaulan, meningkatkan pengetahuan atau wawasan, meningkatkan yang namanya kemampuan leadership atau kemampuan kepemimpinan, meningkatkan networking atau meningkatkan jaringan, meningkatkan kemampuan sosial dan juga komunikasi, dan yang salah satu yang paling penting ialah merasakan bagaimana caranya di dunia kerja yang sesungguhnya. Manfaat administrasi itu adalah aktivitas atau bentuk usaha yang dimana kita dapat mengetahui pengaturan kebijakan dalam suatu organisasi, yang dimana organisasi tersebut mencapai tujuan tertentu. Manfaatnya juga dapat membantu organisasi atau sebuah perusahaan dalam mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan. Game sudah menjadi topik yang sangat hangat di era sekarang ini. Banyak sekali para pemuda atau pemudi yang melakukan kegiatan bersenang-senang dengan cara bermain game. Untuk itulah kenapa sekarang saya berpikir bagaimanakah caranya saya ingin membuat aplikasi yang berbasis di mana pendidikan dan game itu bisa jadi satu, yang dimana ketika kita akan belajar itu bisa menjadi asik dan menyenangkan. Idola saya ialah Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg pernah berkata, "This is a perceived thing personally, but I would rather be in a cycle where people are underestimating us. It gives us latitude to go out and make a big bets that excite and amaze people." Kalimat ini terdengar ketika saya sedang unconfident. Dari sinilah saya memiliki kecenderungan untuk tidak peduli apa yang orang katakan. Sebagai seseorang yang menyukai era teknologi dan juga lahir di dunia teknologi, disitulah kemampuan atau hobi saya muncul. Salah satunya di bidang desain grafik dan programmer. Dari situ juga beberapa akademik juga sangat muncul, mulai dari matematik dan kegiatan olahraga dan juga bahasa. Salah satunya menjuarai di bidang olahraga nasional, daerah, provinsi, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufaroha, NIM 042024210049, Prodi Manajemen Dakwah kelas D2 sebagai pembicara kedua. Hanya tentang impian ya. Kalau aku tuh sih dulu berpikir impian itu cukup hanya sekedar jadi dokter, guru, ataupun lain sebagainya. Tapi seiring berjalannya waktu, aku berpikir bahwa pekerjaan itu nggak sekedar itu. Banyak banget pekerjaan yang menurut aku tuh sekarang udah beda gitu loh. Dan kalau ditanya sekarang impiannya jadi apa, aku tuh pengen banget jadi seorang pebisnis,
pembisnis yang bisa menciptakan lapangan kerja untuk banyak orang. Apalagi kan sekarang orang tuh bener-bener butuh banget yang namanya pekerjaan yang layak, dan aku tuh pengen banget menciptakan itu, terutama untuk keluarga aku yang memang notabene mereka tuh butuh banget sama pekerjaan yang layak. Di sini aku juga pengen banget jadi seorang motivator, menjadi pembicara yang benar-benar bisa membantu mereka kedepannya tuh bakal jadi gimana, karena dilihat sekarang tuh dunia tuh bener-bener keras banget gitu dan butuh banget yang namanya motivasi. Dan menurut aku mental health itu penting banget. Sebenarnya aku simple sih, nggak yang gimana-gimana. Kalau ditanya idolanya siapa, aku tuh benar-benar sosok perempuan yang menurut aku tuh wow banget. Dia tuh Kak Maudy Ayunda. Kenapa sih kok harus Kak Maudy Ayunda? Menurut aku Kak Maudy Ayunda tuh benar-benar motivasi banget untuk anak muda, karena dia itu benar-benar konsisten dalam setiap apa yang dia lakukan, benar-benar teratur banget, dan dia bisa menutup segala cemoohan orang, hinaan orang, atau remehan orang itu dengan segudang prestasi yang dia punya. Mungkin itu sih alasan kenapa aku tuh ngefans banget sama Kak Maudy Ayunda. Ditanya tentang kelebihannya atau apalah itu ya, sebenarnya aku tuh bukan tipe orang yang punya banyak kelebihan atau orang yang punya banyak segudang prestasi sih. Cuma aku tuh sedikit mau cerita tentang pengalaman aku tuh kan lahirnya di Jeddah dan dibesarkan di sana. Jadi aku tuh sedikit menguasai lah bahasa yang mereka tuh bahasanya tuh beda gitu, bahasa Arab Sukiyah. Ana اقدر تتكلم باللغة العربية بس مش كثير بشوية بس تتكلم لغة عربية هي لغة سوقية مو لغة نحوية مو لغة قرآنية gitu. Jadi bahasanya benar-benar bahasa yang bahasa sehari-hari. Itu aja sih pengalaman aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Dwi Ramadhani dengan NIM 0402042147, kelas D2 Prodi Manajemen Dakwah sebagai pembicara ketiga. Impian saya, sebenarnya banyak sekali mimpi yang ingin saya gapai. Tapi yang menjadi poin utama mimpi saya ialah membanggakan kedua orang tua dan bermanfaat bagi masyarakat. Salah satu impian saya yakni menjadi pengusaha dan juga motivator. Idola saya nih Bapak B.J. Habibie. Ya, karena sikap-sikap beliau yang sangat bijaksana, berani, pantang menyerah, dan juga sangat semangat sekali. Hal ini yang menjadi poin utama saya dalam mengidolakan beliau. Selain itu, beliau juga penuh kasih sayang dan juga romantis. Sebenarnya saya tidak memiliki banyak prestasi, tapi prestasi yang paling saya ingat yakni ketika saya menjadi peserta Olimpiade MI Sekota Surabaya dan saya mendapatkan peringkat ke-13. Hal ini juga menjadi momen di mana saya sangat senang sekali waktu SD bagaimana kita bisa mengetahui matematika itu sangat wow lah. Dan juga prestasi saya ketika saya sudah masuk pondok ialah saya menjadi juara ketiga lomba baca kitab Fathul Qorib. Hal ini juga sangat membanggakan bagi saya dan saya sangat ingat karena pertama kali saya mondok itu saya tidak tahu sama sekali cara baca kitab, dan alhamdulillahnya di tahun pertama saya menjadi santri baru di sana saya sudah mendapatkan juara ketiga lomba baca kitab Fathul Qorib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dengan NIM 0402042148 dari program studi manajemen dakwah D2 dengan pembicara keempat. Impian saya yakni membanggakan dan membahagiakan kedua orang tua saya. Impian untuk masa depan saya yakni saya ingin membuka suatu usaha atau bisnis yang nantinya bisa membuka banyak lowongan pekerjaan bagi seseorang. Kemudian usaha atau bisnis yang ingin saya bangun yakni berkaitan tentang makanan, entah itu nanti saya membuka rumah makan atau bisa jauh lebih dari itu yaitu restoran. Semoga impian saya dan impian kalian semua dapat terwujud. Idola saya akhir-akhir ini yaitu Ustadz Husain Ja'far. Saya menonton beliau pertama kali pada channel YouTube Jeda Menulis. Video yang pertama kali saya tonton yaitu Spiritual Journey of Onat. Saya sangat suka dengan cara beliau menyampaikan pesan-pesan dakwanya. Beliau orangnya ramah. Beliau menggunakan bahasa-bahasa yang santai sehingga pendengar itu dengan mudah memahami apa yang beliau sampaikan. Beliau orangnya sangat menjunjung tinggi toleransi. Dalam akun YouTube-nya, beliau sering membahas sudut pandang kehidupan dari berbagai macam agama yang berbeda, seperti Hindu, Buddha, Katolik, dan lain sebagainya.
Karya atau prestasi yang pernah saya capai yakni saya pernah mengikuti lomba kejuaraan atletik nasional. Di situ saya banyak bertemu atlet-atlet dari berbagai macam daerah, termasuk juga atlet nasional dari Jakarta. Di situ memang saya tidak menang, namun saya mendapatkan juara 3 se-Jawa Timur. Saya mendapatkan juara 3 lontar martir se-Jawa Timur. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Kusma Setojaya dengan NIM 0402042145 dari Prodi Manajemen Dakwah kelas D2 sebagai pembicara kelima. Yang pertama yakni impian. Impian saya adalah ingin menjadi pebisnis yang bisa membuat lapangan pekerjaan bagi orang-orang di sekitar saya. Saya juga ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar saya. Itulah impian saya yang intinya saya bisa menjadi orang yang bermanfaat serta membawa dampak positif bagi orang-orang di lingkungan sekitar saya dan bagi keluarga saya, serta menjadikan hidup saya ini menjadi lebih berguna dan barokah. Yang kedua yakni idola. Saya mempunyai salah satu idola yang bernama Ummu Balqis. Ummu Balqis merupakan ibu dari 3 orang anak yang memiliki ilmu parenting yang sangat luar biasa dalam mendidik anak-anaknya. Beliau dan suaminya juga merupakan couplepreneur di dalam beberapa bidang bisnis, antara lain kuliner, fashion, dan produk kesehatan. Ummu Balqis adalah orang yang bisa menginspirasi saya dalam perihal bisnis yang halal serta barokah sesuai dengan syariat Islam, dan juga menginspirasi saya untuk belajar ilmu parenting yang bisa saya terapkan jika sudah menjadi orang tua kelak. Yang ketiga yakni prestasi dan kelebihan. Prestasi saya adalah saya pernah mengikuti lomba bahasa Jepang di tingkat SMA. Meskipun saya tidak lolos di semifinal, tetapi dari lomba tersebut saya banyak mendapatkan pengalaman serta semangat untuk terus belajar bahasa Jepang sampai saat ini. Dan mengenai kelebihan yang saya punya adalah saya bisa mengoperasikan Adobe Premiere Pro yang digunakan untuk edit video. Dan saya juga bisa mengoperasikan beberapa aplikasi yang saya gunakan untuk edit foto-foto. Dan saya juga bisa menggambar, melukis, serta membuat lettering yang bisa saya kreasikan menjadi satu. Selanjutnya saya akan bercerita mengenai enaknya kuliah di manajemen dakwah, FDK, dan UNSA. Program studi manajemen dakwah merupakan program studi yang keren banget karena di program manajemen dakwah ini mahasiswa dan mahasiswinya belajar kuliah manajemen dan juga dakwah. Dengan belajar mengenai manajemen bisa membuat saya mendapatkan ilmu tentang mengatur waktu dan mengatur hal-hal lainnya. Dan juga belajar mengenai dakwah bisa membuat saya mendapatkan ilmu tentang berdakwah serta materi berdakwah yang pantas diterapkan di khalayak umum. Dan di dalam prodi MD ini juga belajar tentang bisnis travel haji dan umroh, kelembagaan, serta ilmu lainnya yang bisa digunakan di dalam dunia kerja. Kuliah di Prodi MD yang ada di Fakultas Dakwah dan Komunikasi ini bisa membuat keahlian komunikasi saya terus berkembang, dikarenakan di fakultas ini keahlian komunikasi saya terus dilatih. Serta enaknya kuliah di UNSA adalah terdapat program pembelajaran 2 bahasa, yakni bahasa Inggris dan bahasa Arab. Jadi, mahasiswa UNSA dapat menambah wawasan mengenai bahasa asing. Dan juga banyak sekali pelajaran-pelajaran tentang ilmu agama yang sangat bermanfaat sekali yang bisa diterapkan di masa yang akan datang. Selanjutnya, saya akan menyampaikan harapan untuk pemuda Indonesia. Harapan saya dan juga teman-teman saya yang ada di kelompok 3 ini untuk pemuda Indonesia adalah agar tetap menumbuhkan rasa cinta terhadap negara Indonesia ini. Jangan melupakan dan jangan meninggalkan budaya-budaya Indonesia yang ada di daerah kalian masing-masing. Tidak putus asa dan tetap semangat dalam menghadapi ujian hidup dan tetap ingat tujuan yang utama, yakni mengembangkan negara Indonesia ke arah yang lebih baik. Tetap menggalang persatuan, bukan memperbanyak tawuran ataupun kerusuhan. Meningkatkan ide-ide kreatif dengan semangat belajar tanpa henti untuk menyongsong masa depan bangsa Indonesia ini. Karena masa depan bangsa Indonesia ini berada di pundak para pemuda Indonesia. Perjuangan pemuda Indonesia saat ini bukan lagi mengangkat senjata ke medan perang, tetapi memerangi keterbelakangan, kemiskinan, kebodohan, serta kemalasan. Baik, saya Liza, perwakilan dari kelompok 3, mengucapkan sekian dan terima kasih sudah melihat serta mendengarkan video pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.